wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apakah semuanya sudah hadir? Menjawab Pak, belum semuanya hadir Pak, tinggal beberapa orang lagi. Oke, kita mulai saja. Jadi kali ini saya nggak pakai slide, ya. Tapi saya hanya menjelaskan saja. Oke, apa materi hari ini? Yaitu tentang clinical decision making, ya. Jadi keputusan klinis dan evaluasi awal. Jadi format evaluasi awal. Clinical decision making, ya, atau keputusan klinis. Jadi pembuatan atau penetapan keputusan klinis ini adalah sesuatu yang sangat penting karena memang dalam pelayanan itu ketika kita ingin melakukan intervensi, maka setiap tahapan dari kegiatan kita harus ada yang namanya clinical reasoning. Harus ada alasan klinis. Kemudian juga harus sebaiknya ada critical thinking-nya juga, kemampuan kritis dari kalian. Apakah ini lebih bagus daripada yang lain misalnya? Ya, itu yang paling penting. Maka nanti untuk Instruksi Bapak, suaranya kemit. Jadi setiap tindakan, ya, apakah itu dalam asesmen maupun intervensi, itu harus ada clinical reasoning. Nah, dalam pengkajian ini, ya, dokumentasi dengan materi ini, tentu mengacu kepada dua sumber, yaitu sumbernya dari ICF, punyanya WHO, ataupun dari, dari APTA, punyanya American Physical Therapy Association. Ya. Jadi formatnya itu didasarkan kepada tiga dasar, ya, tiga dasar. Yang pertama adalah dokumentasi, ya, bahwa dokumentasi itu dilakukan berdasarkan bentuk dan refleksi dari strategi problem solving. Ya, jadi maksudnya gini, dokumentasi itu didasarkan kepada bentuk, jadi bentuk pemeriksaan. Jadi tergantung jenis pemeriksaan apa yang dilakukan. Kalau misalnya itu pemeriksaan berdasarkan
impairment, maka ada formatnya sendiri. Ya. Kemudian kalau itu problem solving, maka juga ada formatnya tersendiri, ada bentuknya tersendiri. Jadi dokumentasi itu berdasarkan bentuk dan strategi dari problem solving. Kemudian yang kedua, bahwa dokumentasi itu selalu mengacu kepada pendekatan top down. Kalau kita di fisioterapi, maka harus acuannya dengan pendekatan top down. Ada bottom up, ada top down. Yang pertama saya udah jelaskan ya bagaimana perbedaan antara bottom up sama top down. Udah ya? Udah paham ya? Udah belum? Udah dijelaskan belum itu? Izin Pak, Belum, Pak. Oh, belum. Pak Ganes belum jelas ini. Jadi gini, pendekatan top down dan bottom up itu adalah dua pendekatan yang digunakan ya oleh tenaga kesehatan. Cuma kalau tenaga kesehatan medis mungkin pendekatannya adalah bottom up. Tetapi kalau itu oleh rehabilitasi, itu termasuk fisioterapi di dalamnya, nah itu maka pendekatan yang ideal adalah top down. Bagaimana melihat dua pendekatan ini? Kalau yang bottom up, ya, melihat permasalahan gangguan gerak dan fungsi itu berdasarkan patologi yang terjadi. Jadi misal gini, ada pasien tidak bisa duduk misalnya. Yaitu kenapa dia tidak bisa duduk? Oh, karena dia ada stroke. Nah, kalau dia stroke, gimana caranya? Jadi kasih obat, ya, medikamentosa, kasih obat supaya dia nggak terkena stroke yang kedua lagi, supaya dia tetap sehat, nggak kena stroke lagi. Jadi kasih obat agar nanti, ya, agar nanti kemampuannya akan tetap. Artinya kemampuannya kalau memang dia adanya sudah bisa duduk, ya sudah, dia tetap duduk karena dia sehat. Ya kan? Tetapi oleh fisioterapi, oh dia sudah bisa duduk gitu. Kita mau naik ke level yang lebih tinggi, misalnya berdiri. Maka oleh fisioterapi pendekatannya berbeda. Dia melihat dulu, oke, ini pasien butuhnya apa? Dia pengen apa sih pasien ini? Oh, pasiennya pengen tetap bisa ke masjid gitu. Laksanakan jemaah di masjid misalnya. Atau dia tetap ingin bekerja, ya kan? Tapi dia nggak bisa ke sana karena dia nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan. Jadi dia melihat, jadi cara memandang masalah itu berbeda. Kalau fisioterapi memandang masalahnya dari aktivitas yang terganggu, tapi kalau oleh medis yang dilihat itu adalah sakitnya, supaya dia bisa aktivitas. Tetapi kalau fisioterapi melihat aktivitasnya, kemudian nanti penyebab aktivitas ini tidak terlaksana itu kenapa? Tidak terlaksana itu karena dia tidak bisa berjalan, dia tidak bisa duduk misalnya, dia tidak bisa aktivitas tersebut karena ada kelemahan pada quadricepsnya misalnya, atau dia ada kelemahan pada core muscle-nya. Jadi melihat permasalahan itu berbeda startingnya ya. Yang satu startingnya dari aktivitas, yang satu startingnya dari kesehatannya, status sehatnya dia. Jadi medis sama fisioterapi itu berbeda melihat permasalahan. Gitu ya. Clear ya sampai di situ ya.
Makanya ada dua pendekatan, yaitu top down dan bottom up. Nah, kemudian dokumentasi itu yang ketiga, ya, bahwa dokumentasi itu diorganize itu hanya sekitaran functional outcome, ya. Jadi fokusnya kepada functional outcome. Jadi yang didokumentasikan itu functional outcome. Kalau misalnya pasien kita itu belum bisa duduk, maka pemeriksaan yang tertulis di dokumentasi kita itu adalah pemeriksaan yang terkait dengan tujuan duduk. Komponen apa yang terlibat dalam aktivitas duduk misalnya? Aktivitas duduk itu butuh kemauan, bagaimana level kognitifnya. Aktivitas duduk itu butuh kekuatan dari core stability-nya. Duduk itu butuh keseimbangan duduk. Butuh fleksibilitas, ya, dari jaringan yang terlibat. Duduk itu butuh ROM yang bagus, yang luas, ya kan? Nggak ada kaku gitu. Nah itu, jadi bagaimana kondisi semua komponen-komponen pendukung kemampuan duduk itu dipastikan tercatat di dalam dokumentasi. Jadi jangan sampai dokumentasinya isinya tujuannya duduk, ditulisnya bagaimana kemampuan berdirinya, bagaimana kemampuan pola berjalannya, ya kan? Itu nggak nyambung, ya. Jadi memang fokus hanya ke kemampuan duduk. Nah, oke, kemudian bahwa dalam menuliskan, ya, dalam mendokumentasikan itu tidak ada format yang baku dalam dokumentasi. Jadi memang ada format yang kita ikuti, misalnya ICF ataupun punyanya AFTA, itu ada, tetapi kita boleh modifikasi, nggak mesti pakai itu. Jadi apa ya? Kalau berbeda dari itu nggak haram lah, ya, masih boleh. Silakan sesuaikan dengan kebutuhan, ya. Jadi ada dua format utama dalam dokumentasi, ya. Yang pertama adalah format penulisan evaluasinya. Yang kedua adalah format penulisan progres, ya, progres perkembangan pasien. Nah itu dua format itu. Jadi yang satu evaluasi pasien, yang keduanya adalah progres dan catatan terapinya, catatan treatmentnya. Jadi karena itu, maka dalam format evaluasinya, kita nanti akan menuliskan bagaimana format evaluasi awal, ya. Itu yang paling penting. Jadi evaluasi awalnya seperti apa, itu berbeda sama evaluasi progresnya, ya. Jadi nanti untuk progresnya itu nanti dalam bentuk SWOT, ya. Kemarin saya sudah sampaikan SWOT itu apa, ya, subjektif, objektif, apalagi ada yang masih ingat? Analisis dan planning, Pak. Nah, jadi subjektif, objektif, analisis, dan planning. Itu nanti. Jadi semua rumah sakit sekarang menggunakannya SWOT. Sebenarnya sih ada yang baru, ya. Jadi P-nya
itu nggak dipakai lagi, tapi saat ini oke, masih swab. Ya kita pahami swab. Saya pun di rumah sakit saat ini menggunakan swab. Jadi kalau swab itu ada satu buku status ya, satu buku status. Jadi kan cara kerjanya itu kan terintegrasi. Jadi ada dokter, ada perawat, ada fisioterapi, nanti diusi lagi dokter, perawat, fisioterapi lagi gitu. Nah itu format yang baku. Jadi selalu kita menanyakan ke pasien, udah sampai di mana perubahannya setelah kita berikan intervensi kemarin. Oh sekarang misalnya kalau saya di rumah sakit itu lebih banyak dengan BP ya, bronchopneumonia. Misalnya, oh batuknya sekarang udah berkurang, atau batuknya sudah hilang, atau batuknya masih ada, dahaknya masih banyak gitu. Nah itu kan persepsinya pasien kan, subjektif. Kemudian yang objektif itu ya kita melihat dari kenyataan pada saat itu, misalnya bagaimana KU-nya, kondisi umumnya, batuknya masih gampang atau susah batuknya, kemudian apakah ada sesak atau tidak, itu nanti kita periksa. Gimana RR-nya misalnya, atau bagaimana HR-nya, itu dari kitanya ya. Kemudian kalau analisis nanti ya kita harus bisa menganalisis kira-kira kenapa kondisinya tidak semakin membaik, ya kan? Ya, kenapa kondisinya tidak semakin membaik? Kemudian nanti apa yang akan kita lakukan? Itu formatnya nanti. Nah, untuk initial evaluation ya. Untuk initial evaluation nanti di situ mencakup alasan kedatangan atau alasan rujukan. Kemudian yang kedua, activity-nya apa yang terganggu. Kemudian yang ketiga adalah impairment-nya apa yang mempengaruhi activity tadi. Yang keempat adalah assessment, evaluasi apa yang kita gunakan. Ya, kemudian diagnosis dan prognosisnya apa saja. Kemudian goals-nya apa saja. Kemudian plan of care-nya. Jadi POC-nya apa, ya? POC-nya apa saja. Jadi kalau kita rinci misalnya alasan kedatangannya itu apa? Alasan kedatangannya berarti itu terkait dengan kondisi kesehatannya. Kira-kira masalah apa yang menyebabkan dia datang ke fisioterapi. Nah, di situ juga kita harus tahu sebenarnya bagaimana kondisi kesehatannya. Apakah ada sakit apa, apakah ada hipertensi, ada diabetes, macam-macam. Ya. Nah, mungkin ada kaitannya dengan itu. Dan menggunakan atau mengkonsumsi obat apa saja. Kemudian yang paling penting dari reason ini atau alasan dirujuk atau dikirimnya atau kedatangannya yaitu adalah riwayat sosialnya dan partisipasinya. Jadi ini beda activity sama participation ya. Nah, riwayat sosialnya bagaimana lingkungannya, lingkungan pekerjaannya, lingkungan dia tinggal, komunitasnya apa saja, ya, dan bagaimana mengintegrasikan semuanya itu. Kemudian nanti di situ juga harus ada level fungsi yang menjadi prioritasnya seperti apa. Kemudian faktor lingkungan apa yang mempengaruhi, ya, mempengaruhi maksudnya bisa mempengaruhi dia menghambat kesuksesan terapi atau bisa juga dia sebagai pemicu keberhasilan dari treatment. Jadi lingkungan di sini bisa bermakna positif, bisa bermakna negatif. Nah, kemudian selanjutnya adalah activity, ya.
Nah, kalau activity itu maka terkait dengan apa misalnya activity, bagaimana dia mengurus dirinya sendiri, ADL-nya, ya, lebih ke ADL-nya. Kemudian menggunakan alat bantu apa, kemudian hambatan-hambatan lingkungan rumah dan pekerjaannya apa saja. Kemudian nanti di sini juga harus jelas keterampilannya si pasien. Jadi keterampilan yang dimaksud keterampilan melakukan aktivitas. Misalnya bagaimana dia berpindah, bagaimana naik turun tangga, makan dan mobilitas, ya. Nah, kemudian impairment-nya. Jadi impairment di sini kira-kira struktur apa yang terlibat, yang berkontribusi terhadap aktivitas, terhadap disfungsi maupun disabilitas. Nah, di sini boleh dimasukkan misalnya bagaimana kondisi antropometrinya, bagaimana kapasitas endurance-nya misalnya, ya. Kemudian bagaimana kondisi ototnya, kemudian bagaimana kondisi perkembangan sarafnya, atau bagaimana kondisi sensori integrasinya, dan sensori problemnya gimana gitu. Nah, itu semuanya masuk di impairment. Nah, tentu di sini setelah itu baru assessment. Assessment-nya itu tadi saya sudah sebutkan, harus ada evaluasi yang jelas, diagnosis, kemudian prognosisnya. Nah, kalau evaluasi, tentu evaluasi menggunakan assessment tools yang berorientasi kepada functional outcome, ya. Kemudian selanjutnya adalah goals. Jadi goals itu ada jangka pendek, ada jangka panjang. Jangka pendek itu adalah step-step untuk mencapai jangka panjang. Nanti di situ akan tergambarkan goals-nya untuk 3 komponen tadi, ya, 3 komponen utama dari SF, mulai dari goals untuk partisipasi, goals untuk activity, maupun goals untuk impairment, ya. Tuh. Tapi nanti di situ jelas ya, mana yang jangka pendek, mana jangka panjang. Misal gini, jangka panjangnya itu adalah berjalan, tapi dia belum bisa duduk misalnya, tapi prognosisnya dia bisa jalan. Maka prognosis itu, jangka panjang itu sesuai dengan prognosis dia bisa jalan. Tapi step-stepnya untuk ke sana kan melewati beberapa. Misalnya apa? Kalau dilihat dari activity-nya apa dulu nih untuk bisa berjalan. Activity ya kemampuan dia merangkak, kemampuan dia keduduk, kemampuan dia berdiri kan gitu. Nah, kemudian partisipasi apa yang diharapkan? Dia bisa ke sekolah misalnya. Ya. Atau dia bisa ke mana? Dia bisa bekerja. Nah, itu adalah kemampuan participation-nya. Nah, kemudian impairment-nya apa saja? Nah, impairment-nya itu yang diharapkan apa untuk jangka panjangnya? Impairment-nya ya kekuatan ototnya nilainya sudah 4 minimal gitu, ya kan? Karena nilai itu sudah bisa dipakai untuk berjalan, ya. Tapi nilainya saat ini masih 3, masih 2, kan gitu. Nah, gimana caranya meningkatkan itu? Baru plan of care. Tentu plan of care ini akan terkait dengan komunikasi, ya, terkait dengan komunikasi. Bagaimana melibatkan banyak orang, bagaimana melibatkan pasien, melibatkan lingkungan. Nah, itu perlu. Kemudian ada instruksi yang jelas, ya, kepada pasien. Instruksi harus ngapain. Kemudian apa saja yang diberikan kepada pasien oleh fisioterapisnya, intervensi seperti apa yang diberikan. Nah, itu adalah semuanya ini adalah bagian-bagian dari evaluasi awal, jadi format evaluasi awal. Jadi itu semua tergambarkan. Jadi nanti kalau ada form pemeriksaan, itu yang ini semua, yang 6 ini tadi, itu sudah harus masuk ya.
Nah, cuma memang di form assessment itu lebih banyak item-itemnya, tapi nanti kalau bisa semuanya masuk. Ya, kalau ada item yang lain itu sifatnya tambahan saja. Nah, kemudian untuk untuk elemen-elemen yang berperan penting ya elemen-elemen yang penting untuk bisa menghasilkan outcome yang optimal, ya, untuk bisa menghasilkan outcome yang optimal, maka dibutuhkan pemeriksaan, ya, dibutuhkan pemeriksaan. Pertama pemeriksaan dulu. Nah, di pemeriksaan ini sebenarnya adalah proses untuk memperoleh bagaimana riwayatnya, bagaimana mereview sistem-sistem yang terkait dengan keluhan. Misalnya kalau dia keluhannya belum bisa duduk misalnya, nah sistem apa yang terlibat? Bagaimana sistem neurologisnya, bagaimana sistem muskuloskeletalnya, bagaimana sistem kardiorespirasinya. Ya, itu semuanya harus dicari kaitannya sehingga kita dalam memecahkan masalah lebih fokus kepada penyebab dari masalah. Jadi pendekatannya harus benar-benar komprehensif ya dalam menggali informasi sehingga hasil pemeriksaannya itu memang benar-benar bisa bisa dijadikan sebagai dasar dalam melakukan tindakan selanjutnya. Kemudian selanjutnya adalah setelah examination atau pemeriksaan, maka dilakukan evaluasi. Ya, evaluasi. Evaluasi di sini adalah sebuah proses yang dinamik, ya, proses yang dinamis, di mana fisioterapis nanti membuat clinical judgment atau keputusan klinis yang memang berbasis data yang didapatkan selama pemeriksaan tadi yang sebelumnya. Kemudian proses ini diidentifikasi dapat memungkinkan dibutuhkannya konsultasi kepada pihak yang lebih kompeten, ya, pihak yang lebih kompeten. Misalnya kalau kita fisioterapis ada masalah medis, ada red flag, nah kita harus bisa mengirim ke medis misalnya. Nah, kemudian setelah evaluasi ini namanya evaluasi awal, ya, evaluasi awal. Kemudian nanti di situ kita harus bisa menentukan diagnosisnya apa, ya, diagnosisnya apa. Apakah itu proses maupun hasil itu nanti bisa dinilai, ya, bisa dinilai. Kemudian nanti akan disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan intervensi yang diberikan. Ya, diagnosis itu. Jangan sampai tidak sinkron antara diagnosis sama intervensi. Gitu. Nah, selanjutnya adalah prognosis. Setelah diagnosis, kita harus berani menetapkan prognosis. Jadi hampir sama keberanian kita memutuskan, menetapkan diagnosis, demikian juga prognosis. Kalau ada diagnosis, ada prognosisnya. Prognosis ini nggak bisa ditegakkan kalau kita nggak memahami konteks permasalahannya. Jadi kalau kita tidak memahami patologi pasien,
kasus, nah itu agak sulit. Saya punya pengalaman misal gini, dulu saya punya mitra itu menjanjikan pasien itu bisa berdiri jalan, ya kan? Pasien dari Papua. Jadi orang Papua kan kalau dijanjikan begitu dia semangat, ya. Jadi dia semangat. Kemudian setelah itu saya lihat, saya perhatikan pasien ini kok gambaran klinisnya bukan seperti orang yang delay gitu. Kalau delay artinya kan masih bisa dikejar kemampuannya kan. Tapi kalau ini sepertinya nggak seperti itu gambaran klinisnya karena ada pola berdirinya itu adalah pola manjat gitu. Atau pola beraktivitasnya itu ada pola yang step by step. Yang menunjukkan bahwa dia itu dengan patologi DMP, distrofi muskular progresif. Jadi ada progresifnya. Ini progresif itu dia makin turun kemampuannya. Nah, sementara oleh teman dijanjikan dia bisa berdiri, bisa jalan gitu. Nah, ini suatu kondisi yang bertolak belakang. Kemudian saya ketemulah sama teman ini. Saya bilang, kamu udah tahu belum diagnosis pasien ini? Oh, dapatnya sih katanya ada kelemahan gitu. Iya, memang ada kelemahan, tapi gambaran patologinya tahu nggak kira-kira? Kalau lihat gambaran klinisnya. Waduh, nggak tahu kalau itu. Karena yang kirim memang dari bupati, dari pemerintahan sana kirim ke saya gitu. Saya bilang hati-hati, saya bilang bawa dulu ke medis. Bawa ke medis, kemudian diputuskan kira-kira diagnosis medisnya apa. Nah, ternyata benar dugaan saya bahwa dia itu DMP, distrofi muskular progresif. Saya bilang kalau DMP, kamu jangan janjikan macam-macam. Dia nggak bakal bisa mencapai ke sana. Kalau dia udah bisa duduk, dia nggak bakal bisa berdiri. Dia akan semakin menurun sampai dia meninggal. Ya kan? Jadi saya punya pasien DMP itu ada berapa orang, semuanya udah tahu bahwa pada akhirnya saya akan meninggal. Jadi makanya kalau pasien DMP itu yang saya utamakan itu adalah kesejahteraannya atau kualitas hidupnya. Jadi jangan lagi menjanjikan terlalu berlebih-lebihan kepada pasien. Kalau kasih semangat, ya optimisme gitu, ya yang realistis saja. Ya. Jadi saya cuma nanya, kamu mau apa? Kalau mau berenang aja, ya sudah berenang ya. Kemudian mau apa? Posisinya maunya seperti apa? Maunya agak rebahan ya, sudah saya rebahkan. Karena yang paling penting itu adalah kualitas hidup. Jadi kalau kita tidak tahu patologinya, kita nggak tahu prognosisnya. Demikian juga kalau kita tidak tahu patokinesiologinya, maka kita juga nggak tahu apa yang mau dicapai. Ya, jadi itu prognosis. Pentingnya di situ bahwa prognosis itu nanti adalah bahwa rencana tindakan spesifik itu nanti bisa diatur waktunya dan frekuensinya. Ya, jadi kira-kira kita mau ngapain, apakah sesuai dengan tujuan atau tidak, kira-kira berapa kali dia datang, kemudian berapa lama dia menjalani fisioterapi. Kemudian selanjutnya adalah intervensi, ya, intervensi. Jadi intervensi di sini tentu yang bertujuan, ya, bertujuan sesuai dengan kesepakatan bersama antara kita dengan pasien. Kalau sekarang konsep yang dikembangkan dengan PCC, Patient Center Care, maka pasien dan keluarganya harus kita libatkan, maka nanti intervensinya juga harus sesuai. Karena nanti kan kita harus membuat informed consent juga, ya. Nanti pasiennya kita akan lakukan apa, ya kan? Jangan sampai nanti berbeda dengan apa diagnosis dan prognosisnya. Nah, nanti intervensi ini harus bisa dinilai ya, keberhasilannya, efektivitasnya, apakah sesuai atau tidak.
Nah, kemudian untuk oke. Keputusan klinis ya. Kembali ke keputusan klinis. Keputusan klinis yang kita ambil itu selalu dilandasi oleh tindakan-tindakan yang sebelumnya. Ya, kita tahu bahwa pemeriksaan maupun intervensi fisioterapi atau proses fisioterapi itu diterapkan secara sistematis dan saling terkait. Ya, sistematis dan saling terkait. Kalau dia sistematis dan saling terkait, berarti tindakan yang akan datang itu ada hubungannya dengan tindakan sekarang. Ya, jadi misal saya ada pasien yang mau diberikan latihan keseimbangan duduk. Kenapa saya mau melatih dia keseimbangan duduk? Karena kemampuan yang belum bisa dicapai setelah kemampuan yang sudah ada adalah duduk. Kemampuan yang ada kan dia udah bisa berguling misalnya. Tapi kemampuan setelah berguling adalah keduduk. Berarti kemampuan yang menjadi target saya adalah kemampuan duduk. Tapi kenapa kemampuan duduk ini nggak ada? Itu yang harus diperiksa. Maka sebelumnya saya lakukan pemeriksaan. Pemeriksaan apa yang terkait dengan duduk? Pemeriksaan yang terkait dengan duduk misalnya adalah pemeriksaan kognitifnya dia, motivasinya dia mau duduk apa tidak gitu. Kemudian yang kedua, kalau dia mau duduk tapi dia tetap nggak bisa, penyebabnya kenapa? Ya mungkin ada aspek muskuloskeletal yang terlibat di dalamnya yang mempengaruhi. Misalnya apa? Ototnya lemah. Otot apa ya lemah? Terkait dengan duduk. Misalnya otot core muscle-nya. Misalnya. Core muscle itu apa saja? Bisa abdominal, bisa back extensornya dia, bisa diafragmanya dia, bisa juga di pelvic floor-nya. Gitu. Ya, dan yang lain-lain, banyak. Nah, setelah itu, setelah saya periksa semuanya, baru saya bisa menentukan, ya, baru saya bisa menentukan diagnosisnya apa, diagnosis fisioterapinya. Ya. Setelah diagnosis fisioterapinya sudah jelas, maka kita ada tujuan terapi. Kalau kita terapi tujuannya apa? Apa yang diharapkan kalau dia terapi? Ada jangka pendek, ada jangka panjang. Nah, pendeknya apa? Untuk bisa duduk ya, dia harus aware dulu. Aware itu artinya apa? Dia bisa diinstruksi, ya kan? Dia punya motivasi, kemauan. Nah, itu dulu yang dipastikan. Nah, setelah itu apa? Setelah itu komponen duduk yang lain dari aspek muskuloskeletal, bagaimana neck control-nya, bagaimana hand support-nya, bagaimana forearm support-nya, bagaimana pelvic support-nya, bagaimana core muscle-nya, ya kan, bagaimana hip control-nya, itu semuanya terkait dengan duduk. Itu diperiksa semua. Ya. Setelah diperiksa baru kita bisa menentukan. Nah, itu penentuannya itu kan adalah keputusan klinis. Ya. Keputusan klinis. Oh, saya nanti mau latihnya duduknya duduk di bed aja deh. Ya. Karena resiko jatuh pada saat dia duduk. Oh, saya mau duduknya di bangku aja deh. Supaya karena pasiennya antisipasinya bagus.
Kalau dia duduk di bangku, dia lebih hati-hati gitu. Nah itulah yang mendasari, itu namanya keputusan klinis. Kemudian setelah keputusan klinisnya sudah ada, maka apa yang harus dilakukan? Keputusan klinisnya adalah diagnosis. Nah, kemudian kita membuat keputusan klinis untuk rencana tindakannya atau rencana treatmentnya. Jadi untuk duduk, misalnya dia harus punya core muscle yang bagus, ya kan? Berdasarkan hasil temuan kita, dia ada weakness nilainya 3/5. Oh, kita mau ada misalnya keseimbangan duduk. Ya, keseimbangan duduknya masih kurang. Jadi duduknya itu belum bisa mandiri, lepas tangan. Misalnya hanya pegangan yang kuat misalnya. Kan gitu. Nanti dari situ baru kita bisa menentukan level-levelnya, kemampuannya. Oh, ini bagus, ini kurang. Nah, dari situ nanti keputusan klinis ada lagi rencana tindakannya. Ini mau ngapain lagi, ya? Yang jelas itu. Jadi segala alasan yang muncul, ya, segala alasan yang muncul untuk melakukan proses fisioterapi itu namanya adalah clinical reasoning. Nah, clinical reasoning ini terjadi sebagai keputusan klinis. Ya, keputusan klinis. Kemudian nanti setelah itu baru buat format pemeriksaan. Format evaluasi, bisa format evaluasi awal, bisa juga evaluasi progres kemajuannya, atau bisa juga evaluasi akhir, ya, gitu. Jadi format evaluasi awal tadi saya sudah sebutkan apa saja komponennya, ya, apa saja komponennya. Kemudian kalau evaluasi progresifnya kita menggunakan swab misalnya, ya, apa saja isinya swab. Kemudian selanjutnya adalah evaluasi akhir, itu bisa menggunakan assessment tools yang berorientasi kepada fungsional, misalnya bagaimana keseimbangan duduknya. Oke, saya kira sampai itu paparan saya. Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan? Jadi saya nggak punya slide, saya cuma menjelaskan saja, ya. Saya cuma menjelaskan, kemudian saya berharap kalian paham semuanya. Tetapi kalau ada yang nggak paham, silakan bertanya. Kalau nggak mau bertanya, saya yang nanya. Kalau saya harus memastikan bahwa kalian sudah paham. Jadi strateginya macam-macam. Pertama saya nanya dulu. Saya mau nanya ke siapa ya? Tommy Agus. Ya, coba jelaskan apa yang dimaksud dengan keputusan klinis, Tommy. Ya Pak, saya izin buat menjawab. Keputusan klinis ini, menurut apa yang sudah saya tangkap, merupakan sebuah proses yang nantinya akan digunakan oleh fisioterapi untuk mengumpulkan data dan melakukan evaluasi untuk menentukan diagnosa dan memanage permasalahan pada si pasien. Jadinya nanti kita dapat bisa mengambil sebuah keputusan dari data-data yang sudah diambil untuk agar mengetahui nih pasien ini terdapat sebuah kendala atau penyakit pada bagian mananya, seperti itu Pak. Oke, baik. Zaid Zidan. Ya. Supaya keputusan klinis yang kita buat itu menjadi lebih terarah, maka sebaiknya dalam pendokumentasian itu kita harus berorientasi kepada apa? Izin menjawab, Pak. Ya. Dalam membuat clinical decision making itu orientasi kita berdasarkan clinical reason atau alasan klinis sama critical thinking.
Belum pas. Belum. Ada yang lain? Indah Cahyani. Jadi segala proses yang kita lakukan, baik dalam pemeriksaan maupun intervensi, kita harus berorientasi apa, bukan berdasar apa ya, tetapi kita orientasinya apa nanti. Izin menjawab Pak, untuk kita harus berorientasi tadi yang ada sumber dari ICF, WHO, dan satu lagi yang dari Amerika saya tidak ingat Pak. ICF itu apa? ICF ini seperti kayak panduan untuk fisioterapis untuk menulis yang tadi seperti keputusan klinisnya sebelum melakukan intervensi, Pak. Belum dapat. Aris. Apa jawabannya, Aris? Iya, fokusnya ICF itu apa? Putri Nabila, dikit lagi. Ayo apa? Fokusnya ICF itu apa? Karena itu menjadi orientasi dalam pelaksanaan proses fisioterapi. Ya Pak, izin menjawab. Untuk ICF fokusnya pada fungsional dan disabilitas, Pak. Functional outcome, orientasinya itu. Ya. Functional outcome, what for? Untuk apa kamu treatment dia? Supaya dia mencapai functional outcome. Supaya dia bisa duduk, supaya dia bisa pergi ke kantor, supaya dia bisa pergi ke sekolah. Itu adalah functional outcome. Baik itu participation maupun activity, itu ada di ICF. Kenapa banyak fisioterapi yang gagal dalam melakukan proses fisioterapi? Ya karena apa? Karena mereka terlalu berorientasi kepada impairment. Selalu melatih kekuatan, menambah ROM, meningkatkan keseimbangan. Tapi untuk apa semua itu? Ya untuk fungsional. Kalau nggak jelas arahnya mau ke fungsional mana, maka latihannya akan percuma. Sadam. Ya. Jadi untuk membuat keputusan klinis, ya, untuk membuat keputusan klinis, apa aja yang harus dilakukan di awal-awal? Ya, izin jawab Pak. Ya. Untuk keputusan klinis awal, kita harus menentukan alasan rujukan dari pasien, lalu aktivitas dari pasien, impairment dari pasien, assessment, dan Tunggu, Sadam. Saya mau nanya dulu.
Oke, begitu pertama kali ketemu pasien, apa yang kamu mau lakukan? Apabila pertama kali bertemu pasien, kita harus melihat kondisi awal dari pasien seperti apa, cara datang ke kita seperti apa, seperti itu, Pak. Melihat dulu apa bertanya dulu? Melihat dulu, Pak. Ya, melihat dulu. Iya. Mana yang lain? Begitu ada pasien, pertama kali ketemu, kalian apa dulu? Melihat atau bertanya dulu? Izin menjawab, Pak. Ya. Ya, saya Askia. Kalau menurut saya, pertama kali bertemu pasien, itu kita bertanya dulu kenapa dia ke fisioterapi gitu. Apa alasan dia untuk datang ke fisioterapi. Seperti itu, Pak. Iya, kamu harus nanya dulu. Jangan lihat-lihat dulu. Apanya mau dilihat kalau belum tahu? Iya kan? Kamu mau lihat apanya? Saya datang ke klinik, kemudian saya nggak ngomong-ngomong, tahu-tahu kamu lihat. Ya kan? Nggak jelas apa yang mau dilihat. Nanti kamu dilempar pakai asbak rokok lagi, karena kamu lihat-lihat nggak jelas mau lihat apa. Ya kamu nanya-nanya dulu lah. Nanya dulu, selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Oh iya, saya mau fisioterapi. Oh iya Bu, dengan keluhan apa? Gitu. Oh keluhannya leher saya sakit. Oh gitu. Lehernya sakit. Kalau kapan sakitnya? Kalau lagi duduk lama, nah itu baru terasa sakit. Oh gitu. Kemudian dari situ nanti Imam boleh nanya lagi. Memang Ibu aktivitasnya apa sehari-hari? Pekerjaannya apa? Gitu. Oh saya kerja di kantoran. Bagian apa misalnya? Saya bagian olah data. Oh gitu. Baik. Berarti lama duduk di depan komputer ya. Nah, gitu. Kemudian baru kan keluhannya kita udah tahu, keluhannya adalah nyeri di leher misalnya. Ya, nyeri leher misalnya. Ya udah, kalau begitu yang kita mau lihat adalah lehernya, bagaimana dia berposisi, posisi duduknya, kita lihat lehernya bagaimana, posisi bangunnya, posisi dia berdiri, posisi dia nengok ke kiri dan ke kanan, itu kan kita lihat. Setelah kita nanya-nanya, jadi fokus penglihatan kita itu ke lehernya. Ya, tentu juga nanti pertanyaannya tadi sudah mendahului observasi. Maka karena di situ adalah yang harus kita tahu adalah apa keluhannya. Ya. Oke, kemudian saya mau tanya. Ya. Kemudian impairment ya. Kalau kita mau mengetahui status dari kondisi pasien, kemudian pendekatan yang kita ambil untuk melihat permasalahan itu dengan pendekatan top down, apakah itu pendekatan yang pas nggak dengan fisioterapi? Pas nggak dengan fisioterapi, Luis? Mas, Pak. Nah, kenapa? Kenapa nggak bottom up aja? Kamu bisa jawab nggak? Coba jelaskan. Jadi pertanyaan pertama gampang, pas. Nah, sekarang sambungannya apa?
Pak, mohon izin Pak, boleh diulang lagi tidak Pak pertanyaannya Pak? Hanya simak, semuanya simak ya. Pokoknya kalau kalian nggak menyimak, cuma mencatat juga, kalian nggak nangkep. Jadi saya mau kalian menyimak. Oke. Dalam proses fisioterapi, saya menggunakan pendekatan top down, bukan pendekatan bottom up yang dilakukan oleh medis. Ya, karena top down ini yang pas dengan fisioterapi, maka jelaskan apa yang dimaksud pendekatan tersebut. Apa? Ya Pak, dikarenakan top down itu kan lebih ke rehabilitasi Pak, jadi fisioterapi lebih cocoknya ke situ Pak. Kenapa dia lebih cocok? Itu pertanyaan saya. Karena fisioterapi melihat dari aktivitas yang terganggunya Pak. Terus? Kamu baru menjelaskan 30%. Sydney. Kenapa Sydney? Ya Pak, mohon izin menjawab Pak. Kalau yang top down itu kan sebuah pendekatan tuh yang mengarah ke rehabilitasinya. Nah, kalau kan ya, sedangkan top down itu sedangkan yang bottom up itu kan berdasarkan kepada patofisiologi yang terjadi. Jadi lebih baik tuh menggunakan top down, Pak. Belum dapat. Rahma. Belum, baru 30%. Melina, Vanessa. Ya Bapak, izin menjawab. Kalau menurut saya, kenapa kita sebagai fisioterapi itu pendekatan kepada pasien secara top down, karena kan kita ketahui kalau top down itu pendekatan untuk bagian rehabilitasi. Terus tadi Bapak juga menyebutkan kenapa pemeriksaannya, kenapa impairment-nya, karena kan dalam rehabilitasi kita kan jadi tahu aktivitas pasiennya tuh, maksudnya yang diperiksa kan aktivitas pasien apa yang terganggu. Jadi tujuan pasiennya yang dituju tuh biar bisa aktivitas itu lagi. Makanya untuk pendekatan top down itu pas dengan pemeriksaan impairment yang dimana pemeriksaan impairment itu yang diperiksa antropometrinya, bagaimana kondisi otot pasiennya, bagaimana kondisi perkembangan dari saraf pasien, sensori integritas pasien, dan permasalahan pasiennya tuh apa. Jadi pendekatannya tuh langsung, pasiennya ini kenapa, tujuannya apa, gitu Pak, kalau menurut saya. Kalau kurang, mohon maaf Pak. Baru antara 50-60% yang terjawab. Rahma. Ya Pak. Apa jawabannya? Jelaskan. Ya Pak, kalau menurut saya
kenapa visio itu mengacu pada kedekatan top down, karena kalau bottom up itu lebih ke medis gitu Pak, lebih ngelihat dari penyakitnya itu lebih dilihat dari patologi yang terjadi gitu. Nah kalau yang top down itu lebih ke fisiologinya gitu. Nah, turun jadi 40%. Saya mau 100%. Siapa ini? Sadam. Sudah Sadam, sudah. Muhammad Rizky Anugrah. Yang ngumpet-ngumpet saya panggil. Awas yang ngumpet, pasti saya panggil. Mana jawabannya? Masih di mute, Rizky? Iya Pak, sebentar Pak. Apa jawabannya? Iya Pak, izin menjawab Pak. Karena top down itu melihat dari fungsionalnya gitu Pak. Kalau bottom itu dari patologinya Pak. Ya, turun 30%. Belum komplit. Tadi udah bagus, ini malah turun. Nilzam. Soalnya di layar saya yang paling bawah itu Nilzam. Nilzam. Iya Pak. Iya Pak. Maaf Apa ulangi Pak jawabannya? pertanyaannya Pak. Hah? Maaf ulangi Pak pertanyaannya. Oh, saya udah berkali-kali mengulang pertanyaannya. Kamu kemana? Ada yang bisa jelaskan pertanyaannya? Noval, coba jelaskan pertanyaannya. Ya, interupsi Pak. Interupsi. Susah bikin pertanyaan. Interupsi Pak. Ya, Apakah apa? saya terdengar? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya tentang top down Pak. Iya, apa pertanyaannya tentang top down itu? Kenapa fisioterapi lebih memilih top down Pak gitu Pak? Dalam membantu pasien. Dalam melakukan proses fisioterapi. Nah, apa jawabannya Nilzam? Resti, apa jawabannya? Nilzam menyerah. Jawabannya Pak, menurut saya kan kalau yang si bottom up itu kan lebih ke medis ya Pak, lebih ke penyakitnya. Jadi kalau medis itu kan dia gimana caranya supaya nggak terjadi kedua kalinya. Contohnya kayak tadi stroke yang Bapak contohin gitu ya Pak.
Nah, kalau di bottom up itu kayak gitu Pak, kalau di medis supaya nggak terjadi penyakit itu 2 kali gitu tanpa tanpa mementingkan dampaknya apa gitu. Yang penting nggak terjadi 2 kali. Nah, kalau di fisio itu kan emang fungsinya untuk rehab ya Pak. Jadi kalau di fisio itu lebih cocok pendekatan top down untuk membantu pasien kembali ke yang sebelumnya gitu Pak, pas sehat kayak gitu mungkin Pak. Maaf ya Pak kalau salah. Ya, belum terlalu benar. Ya. Oke, saya ulang lagi. Pendekatan top down ialah sebuah pendekatan yang melihat permasalahan pasien mulai dari kondisi partisipatifnya yang terganggu, kemudian selanjutnya melihat dari aktivitas apa yang terganggu sehingga mempengaruhi kemampuan partisipasi pasien, kemudian terakhir adalah memastikan penyebab dari gangguan aktivitas tadi atau impairment apa yang terjadi pada pasien tersebut. Impairment itu bisa juga struktur dan fungsi yang terganggu. Ya, jadi gitu. Jadi kan ada 3 komponen utama sebenarnya. Yang pertama adalah partisipasi restriction, kemudian activity limitation, kemudian structure and functional condition, ya. Nah itu kalau orang medis itu dengan bottom up dia melihat fungsi apa yang terganggu, struktur apa yang terganggu, fungsi apa yang terganggu, sehingga dia tidak bisa berpartisipasi. Kalau fisioterapis, partisipasi apanya yang belum tercapai, yang terganggu, yang terhambat, dan aktivitas apa yang mempengaruhinya, serta structure function apa yang menyebabkannya. Itu, ya. Clear ya semuanya ya. Ini dasar ini, kalau kalian nggak paham, nggak rekod. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, Cynthia Indah Triyanto Putri. Apa yang dimaksud evaluasi? Cynthia, masih di mute. Iya Pak, izin menjawab. Proses dinamis fisioterapi membuat clinical judgment berupa data yang butuh konsultasi ke medis. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud evaluasi? Ya, evaluasi fisioterapi. Tadi saya sudah jelaskan evaluasi itu apanya sih yang mau dievaluasi. Oke, Rita Septiani. Ya, Pak. Izin menjawab, Pak. Untuk evaluasi itu, contohnya bisa sebuah proses dinamis di mana fisioterapi yang membuat keputusan klinis yang dapat dari proses pemeriksaan, Pak. Maaf kalau salah, Pak. Belum pas. Ya, Bilal. Ya Pak, izin menjawab. Evaluasi itu langkah dalam pengambilan keputusan klinis, ya itu
mengevaluasi apakah rencana tindakan atau pengobatan yang dipilih apakah sudah efektif atau tidak. Apalagi? Mungkin itu, Pak. Ada yang bisa nambahin? Ada yang bisa menambahkan? Izin Pak. Ya. Izin Pak menambahkan, menurut saya evaluasi itu proses dinamis, di mana si fisioterapis ini membuat keputusan klinis berdasarkan data yang ada, yang berdasarkan itu telah dilakukan selama masa eksaminasi atau masa pemeriksaan di sebelumnya, Pak. Terus proses evaluasi ini juga ini bakal menjelaskan kemungkinan masalah yang atau problem lain yang bisa timbul, dan itu perlu konsultasi lebih lanjut dari medis, Pak. Untuk Oke, dikit lagi. Apa saja yang dievaluasi? Izin, Pak. Ya. Yang dinilai itu riwayat si pasien tadi. Lalu ini kalau udah ada lagi, akhir ya, sudah evaluasi akhir. Termasuk alasan tadi activity-nya. Jadi gini, evaluasi itu ada 3. Evaluasi awal, evaluasi di tengah, evaluasi di akhir. Evaluasi di awal itu kaitannya dengan pemeriksaan, ya, lebih banyak ke history taking, kemudian pemeriksaan khusus, ya, pemeriksaan umum, nah itu. Tapi ada juga evaluasi di tengah, monitoring, ya. Kemudian ada juga evaluasi di akhir. Yang saya tanya ini evaluasi akhir. Kira-kira apa saja yang mau dievaluasi? Gitu. Ada yang bisa jawab? Reza Syahputra. Kenapa Reza Syahputra? Evaluasi di akhir ya, Pak? Ya. Jawaban saya sama Maripa kayaknya, Pak. Apa jawabannya? Evaluasi itu di mana proses dinamis, di mana fisio nanti membuat keputusan klinis berbasis data yang didapat selama pemeriksaan sebelumnya. Proses ini diidentifikasi dapat memungkinkan dibutuhkannya pihak yang lebih kompeten. Fisio, misal ada masalah refleks di rujuk ke medis. Evaluasi awal harus bisa menentukan diagnosis, bisa dinilai dan disesuaikan dengan intervensi yang diberikan. Mungkin itu aja, Pak, yang dapat saya sampaikan. Apa yang dievaluasi? Saya tanya itu apa saja yang dievaluasi? Nah, assessment tools itu mungkin, Pak. belum. Airan. Iya, Pak. Apa saja yang dievaluasi?
Kalau menurut saya yang dievaluasi itu nanti menghasilkan keputusan klinis untuk rencana tindakan atau treatment untuk selanjutnya, Pak. Iya, apanya yang mau saya evaluasi nih? Ini kalau ada pasien, saya mau evaluasi apanya saja. Simple kok. Angela. Angel, suaranya nggak ada. Iya. Sekarang ada nggak? Ada. Ya Pak, untuk evaluasinya itu di mana kita menentukan proses atau hasil dari pemeriksaan yang telah berjalan, kemudian mendiagnosis dari apa yang telah dilakukan, kemudian prognosis, serta intervensi yang telah diberikan, Pak. Seperti itu, Pak, kalau dari saya, Pak. Mohon maaf, Pak, jika kurang. Oke, kita itu melakukan proses, ya. Melakukan proses, nanti harus dievaluasi hasilnya. Jadi, adapun objek yang mau dievaluasi itu, yaitu, ya, pertanyaan saya, yang mau dievaluasi itu apanya? Yang mau dievaluasi itu adalah bagaimana partisipasinya, kemampuan partisipasinya, bagaimana kemampuan aktivitasnya, bagaimana struktur dan function yang mempengaruhinya itu. Ya, memang secara umum kita ingin mengetahui efektivitas dari treatment itu harus kita evaluasi efektivitasnya. Tetapi yang mau dievaluasi itu apanya? Yang mau dievaluasi itu adalah yang pertama struktur fungsi, yang kedua aktivitas, yang ketiga adalah partisipasinya. Tadi udah disebutkan kan di awal-awal itu loh. Ya, di awal-awal itu sudah saya sebutkan kira-kira apa saja yang harus dievaluasi. Ya, jadi tentu harus semuanya mengacu kepada goal-nya. Jadi goal-nya sebenarnya apa? Jadi kalau kita mau melakukan intervensi, kan goal-nya jelas. Goal-nya jelas. Jangka panjang misalnya adalah berjalan. Jangka pendeknya misalnya dia belum bisa duduk, berarti duduknya dulu. Yang kita mau evaluasi duduk itu apa? Aktivitas. Ya. Kemudian duduk buat apa kalau dia udah bisa duduk? Ya, buat kegiatan selanjutnya. Kegiatan selanjutnya apa? Misalnya dia bersekolah, dia bekerja. Nah itu berarti yang mau kita evaluasi yaitu adalah kemampuan partisipatifnya, kemampuan aktivitasnya, dan body structure and function. Ya, sekiranya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini ya. Tolong belajar. Habis ini kalian udah harus UTS ya?
Belum. Belum ya? Masih ada perkuliahan? Pak, masih perkuliahan. Ya, sudah kalau gitu. Oke, saya kira cukup sampai di sini. Ya, saya leave ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak.